Professor Anthony Reid is a prominent historian who was born in New Zealand on June 19, 1939, a leading expert on the history of Southeast Asia, especially Indonesia. You'll notice probably in my talk, if you're being critical, you will see that I slide around a bit as to what I'm talking about. One of Reid's monumental works is the book series Southeast Asia and the Age of Commerce, which has become a major reference in the study of the region's history. He was also active in the study of conflict, ethnic identity, and colonialism in Southeast Asia. He has written extensively on Aceh and co-founded the International Center for Aceh and Indian Ocean Studies in Aceh, Indonesia. He breathed his last on June 8, 2025. Until the end of his life, he was known as a great historian and a true friend of Aceh. Ada banyak orang-orang yang mungkin sudah sangat aware dengan karya-karya Prof. Tony. Tapi momentum tsunami itu untuk konteks Aceh dari sisi riset kan menjadi blessing in disguise juga ya, ketika kemudian kesempatan untuk mendapatkan perjumpaan mentoring dari pakar-pakar dan ilmuwan-ilmuwan dari luar negeri itu menjadi terbuka luas. Salah satunya kan lewat Arti yang kemudian lanjut dengan IKAIOS gitu. Di situ sosok Prof. Tony hadir secara in person. Itu sangat besar ya pengaruh beliau, apalagi saya mengerjakan PhD bersama beliau di Australian National University. Cara berpikir beliau itu sangat holistik dan beliau selalu menyarankan saya untuk tidak hanya melihat tentang Aceh, untuk memperlebarnya ke daerah-daerah yang lainnya. Dalam pandangan saya sangat berpengaruh terhadap cara pandang saya tentang Aceh, karena dia salah satunya ilmuwan luar Aceh atau bisa dibilang ilmuwan dunia yang paling komprehensif mengkaji Aceh. Prof. Tony Reid seorang yang sangat tinggi ilmunya, berwawasan luas, tapi juga sangat humble, sangat kind, sangat baik hati sama semua orang. Beliau itu sangat care ya, dan sangat peduli dengan semua mahasiswanya ya. Beliau sangat lembut, rendah hati. Kadang kita berbeda pandangan dalam satu hal. Misalnya dalam tesis saya sendiri saya berbeda mazhab dengan Prof. Tony. Tapi beliau tidak pernah meminta saya untuk berhenti, tetapi beliau malah melakukan hal sebaliknya gitu, selalu mengencourage saya. Beliau itu selalu memang welcoming dan punya pribadi yang hangat dan senyum seperti itu ya. Jadi beliau meskipun punya nama besar, tapi sangat approachable seperti itu. Beliau bilang menulis tidak sinis. Nah, tidak ada sinis soal salah itu lain lagi, karena soal argumen itu pro kontra lain lagi ya, kualitas. Tapi bahwa tidak menulis di dalam nada cynical. Yang saya menikmati di dalam tulisan beliau itu. Karena pada akhirnya orang sadar ya, beliau berbuat itu sungguh tanpa pamrih ya. Apalah arti ya seorang profesor sudah hebat tiba-tiba peduli untuk sebuah daerah ya gitu kan. Tapi beliau melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, waktu itu saya ikut menjemput Pak Tony ke bandara bersama driver dari Unsyah ya, dengan mobil dinas USK menjemput beliau di bandara. Saya ikut menemani. Pengalaman menarik ketika itu, drivernya ya cukup baik dan dia bercerita dengan Pak Tony menjelaskan sejarah Aceh, yang sebenarnya kan dia itu sedang bercerita kepada maestronya, orang yang menulis banyak tentang sejarah Aceh. Tapi Pak Tony dengan humble-nya mendengar, tidak menunjukkan kehegemoniannya, tapi yaitu seorang scholar dengan ilmuwan yang tinggi dan humble. Saya rasa itu contoh sosok figur yang menurut saya patut menjadi contoh, terutama bagi scholar-scholar yang lain. Ya, saya kira kepedulian beliau ya kepada Aceh, sehingga kenapa ini IKAIOS kita dirikan dan kenapa juga beliau kita minta ikut serta. Ini karena kita dan juga sebahagian ilmuwan bidang sosial kemasyarakatan ini memahami beliau orang yang dapat diandalkan. Menurut saya beliau adalah contoh yang sangat jarang gitu. Apalagi kalau kita
dapat training di dunia akademik yang sangat keras gitu ya, yang sangat penuh dengan persaingan, penuh dengan sikut-sikutan, injek-injekan, tapi beliau menunjukkan kindness, kebaikan, ramah, saling caring. Itu tuh adalah hal yang masih mungkin bisa dilakukan dalam lingkup akademik. Real scholar. Navigator sejarah. Rendah hati. Raksasa. Kind scholar. Mengayomi. Bapak. Impactful. Aceh History. Yang sangat ramah. Menginspirasi. Jadi mungkin itulah terakhir kali 2023 itu adalah mungkin bagi saya kembali fast decision